Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kesempatan kali ini alhamdulillah hari ke-16 di bulan Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan Jumat 7 April 2023. Kita bisa berjumpa kembali dalam dialog Ramadan hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini kita akan bersama narasumber kita, Ustadz Dr. Muskinul Fuad MAG yang saat ini sudah tersambung di ujung telepon sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat nggak Ustadz? Alhamdulillah sehat ini Mas Arya. Alhamdulillah, bagaimana aktivitas di bulan Ramadan ini? Semakin padat pastinya nih Ustadz. Ya. Oke, dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuki, insya Allah nanti kita akan menyelesaikan puasa yang ke-16 gini Ustadz. Ya. Pastinya banyak hal yang sudah didapat ini di hari yang ke-16 ini. Tapi untuk sore hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ini. Keajaiban di balik lapar. Ada apa nih? Keajaiban seperti apa nih Ustadz ini? Monggo silakan untuk pengantarnya sebelum nanti saya undang pendengar untuk bergabung berdialog interaktif sore hari ini. Baik, Mas Arya dan pendengar dialog Ramadan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, di tanggal 16 bulan Ramadan ini, bagaimana disampaikan Mas Arya tadi, tentu saja kita sudah mendapatkan banyak kajian, terutama apalagi dengar sekalian, dengar setia RRI ini yang senantiasa menyimak acara ini. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan dalam rangka merefresh kembali, memperkuat kembali supaya puasa kita yang sudah separuh mau ke tanggal 17 atau 16 ini selesai sore ini, besok 17, tentu harus dijaga motivasinya supaya kita jangan sampai kendor. Oleh karena itu, saya ingin berbagi kepada pendengar setia sekalian tentang apa sesungguhnya di balik lapar ini. Saya memulai dengan perkataan dari sahabat sekaligus menantu Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali pernah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ab'adu ma yakunul abdu minallahi idza lam yuhimmahu illa batnuhu wa farjuhu. Jarak yang terjauh antara seorang hamba dengan Allah ialah ketika urusannya hanyalah perut dan seksnya, atau perut dan yang di bawah perut. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam sebuah bab berjudul kitab Kasrus Syahwatain, yaitu menghancurkan kedua syahwat. Al-Ghazali menyebut hawa nafsu sebagai syahwat. Sementara memang dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam judul-judul film yang dulu ya, seusia saya waktu kecil sering membaca gitu ya, syahwat itu biasanya memang diartikan hanya nafsu seks atau nafsu seksual. Tetapi sesungguhnya dalam bahasa Arab, syahwat itu ada dua, yaitu syahwat seks sendiri dan syahwat perut, yaitu terkait dengan makan dan minum. Tetapi sesungguhnya syahwat perut itu bukan hanya terbatas pada makan dan minum. Ke dalamnya masuk bagaimana cara-cara memuaskan kesenangan-kesenangan fisik, di mana di era sekarang, di zaman modern ini kita menggunakan uang ya untuk memenuhi kebutuhan fisikal kita. Mungkin untuk zaman sekarang ini syahwat perut itu adalah konsumerisme atau perilaku konsumtif. Nah,
Mari kita pelajari bagaimana Nabi SAW dan sahabatnya itu menaklukkan syahwat perut. Diriwayatkan pada suatu hari oleh Anas bin Malik bahwa putri beliau, Sayyidah Fatimah, datang dengan membawa potongan roti untuk Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, potongan apakah ini? Kemudian Fatimah berkata, potongan roti. Aku merasa tidak enak kalau aku tidak membawanya untukmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, ini makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu selama 3 hari. Pendengar sekalian, dari manusia suci ini, yang kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut, itu keluar sebuah perintah. Kata Rasulullah, biasakan mengetuk pintu surga, supaya pintu itu terbuka bagimu. Kemudian Aisyah bertanya, bagaimana kami membiasakan mengetuk pintu surga? Jawab Nabi, sebagaimana dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, yaitu dengan lapar dan dahaga. Inilah pendengar sekalian, betapa puasa di mana kita menahan lapar dan haus ternyata luar biasa maknanya. Itu adalah tradisi Nabi dan para sahabatnya yang suci. Mereka sering berpuasa, ya, sering tidak makan ya, dalam beberapa hari. Mungkin kita akan berpikir, apa nggak lapar gitu, apa nggak sakit? Ya. Wallahu alam, tetapi itulah jalan-jalan orang suci, itu adalah dengan melaparkan perut. Nah, selanjutnya mari kita baca dari Al-Ghazali dalam kitabnya ini, ada 10 faidah yang bisa kita sebut sebuah keajaiban di balik fenomena lapar ini. Yang sekarang di jam menjelang 4:30 ini kita sedang merasakan puncaknya lapar dan haus karena kita sedang berpuasa. Mari kita simak. Yang pertama, pendengar sekalian, lapar bisa membersihkan hati dan menajamkan mata batin. Kata Ash-Shibli, setiap hari aku melaparkan perutku, pintu hikmah dan pelajaran terbuka bagiku. Kemudian kata Yazid Al-Bistami, lapar itu mega. Bila perut lapar dari hati akan tercurah hujan hikmah. Bila lapar memancarkan kearifan, kenyang akan melahirkan kedunguan. Nabi SAW bersabda, cahaya kearifan adalah lapar. Menjauh dari Allah adalah kenyang. Mendekati Allah adalah mencintai fakir miskin dan akrab dengan mereka. Jangan kenyangkan perutmu, nanti akan padam cahaya hikmah dalam hatimu. Pendengar sekalian, yang kedua, apa sesungguhnya manfaat lapar? Apa keajaiban di balik lapar ini? Menurut Al-Ghazali, lanjutnya, lapar bisa melembutkan hati dan membersihkannya sehingga mampu merasakan kelezatan berzikir. Pendengar sekalian, kadang-kadang kita berzikir dengan kehadiran hati. Tetapi kita juga kadang tidak menikmati zikir kita. Dan hati kita bahkan tidak tersentuh sama sekali dengan zikir yang kita lantunkan. Pada saat yang lain, hati kita boleh jadi bisa lembut. Dan kita merasakan kelezatan berzikir dan kenikmatan bermunajat kepada Allah. Menurut para sufi, sebab utama dari hilangnya kelezatan zikir adalah perut yang kenyang. Kata Abu Sulaiman, apabila orang lapar dan haus, hatinya akan terang dan lembut. Sebaliknya, bila orang kenyang, hatinya akan buta dan kasar. Yang ketiga, lapar bisa meluluhkan dan merendahkan hati, menghilangkan kesombongan dan keliaran jiwa kita sebagai manusia. Pendengar sekalian, ketika kita lapar, kita merasakan kelemahan tubuh kita di hadapan kekuasaan Allah. Betapa ringkihnya kita.
Kalau Allah memisahkan kita dari makanan dan minuman hanya untuk beberapa waktu saja, sebagaimana hari ini, betapa lemahnya kita. Kekhusyuan dalam ibadah, menurut para ulama, hanya tercapai dengan dua syarat. Yang pertama adalah kita merasakan zillatul ubudiyah, kehinaan seorang hamba, dan izzatur rububiyah, keagungan Tuhan. Karena itu, ketika Nabi SAW ditawari semua kenikmatan dunia, beliau menolaknya dan berkata, tidak, aku ingin lapar sehari dan kenyang sehari. Pada waktu lapar aku bisa bersabar dan merendahkan diriku. Pada waktu kenyang aku bisa bersyukur. Jadi pendengar sekalian, ketika saatnya kita sedang berlapar diri karena puasa ini, mari kita hadirkan rasa sabar yang luar biasa. Sementara sebentar lagi, insya Allah kita masih bisa buka puasa, kita akan merasakan syukurnya luar biasa. Ternyata makan dan minum yang boleh jadi selama ini kurang kita nikmati, tapi dengan puasa ini, dengan datangnya berbuka puasa, nantilah dilanjutkan malam sampai imsak, kita bisa menikmati rezeki Allah yang berupa makanan dan minuman yang dianugerahkan kepada kita. Pendengar sekalian, kita beralih ke faidah yang keempat, atau keajaiban yang keempat. Lapar mengingatkan kita pada ujian dan azab Allah. Ketika orang kenyang, ia tidak akan ingat pedihnya kelaparan dan kehausan. Seorang yang arif akan mengenang derita lapar dan hausnya ini pada hari akhirat atau pada waktu sakaratul maut, ketika ia merasakan lapar dan haus di dunia ini. Orang yang selalu kenyang dan sehat tidak akan merasakan pedihnya hari kiamat. Karena itu, berkurang dan bisa hilang keyakinannya pada hari akhirat. Begitu pula orang yang tidak pernah lapar akan lupa pada sebagian masyarakat yang diuji oleh Allah dengan kelaparan. Ia akan kehilangan imannya. Karena ia tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Pendengar sekalian, kita juga tahu bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri logistiknya, atau mungkin menteri sosial di zaman sekarang, atau menteri sembako gitu ya, beliau membiasakan puasa setiap hari. Orang bertanya kepadanya, mengapa Anda lapar padahal perbendaharaan bumi di tangan Anda? Nabi Allah Yusuf alaihissalam menjawab, aku takut kenyang dan melupakan orang yang lapar. Indah sekali jawaban beliau. Ketika jadi pejabat, pemegang perbendaharaan, ternyata dia bisa menjaga dengan kekuasaannya itu, dia bisa tetap berpuasa. Pendengar sekalian, kita beralih ke keajaiban atau faidah yang kelima dari lapar ini. Lapar bisa mematikan keinginan untuk berbuat maksiat dan menguasai nafsu amarah. Nafsu amarah itu arti asalnya adalah diri yang memerintahkan keburukan. Jadi bukan hanya marah saja ya. Kata amarah di sini maknanya adalah diri yang memerintahkan keburukan. Pendengar sekalian, dalam keadaan kenyang, kita cenderung punya kekuatan untuk melakukan maksiat. Makan dan minum adalah bensin yang menggerakkan mobil hawa nafsu kita. Kata Al-Ghazali, kenyang dapat menggerakkan dua syahwat atau keinginan yang berbahaya, yaitu syahwat farji atau kemaluan dan syahwat bicara. Kata Zunnun Al-Misri, setiap kali aku kenyang, aku bermaksiat atau berniat minimal untuk melakukan maksiat. Kata Aisyah, bid'ah yang pertama terjadi setelah wafat Nabi ialah makan kenyang. Pendengar sekalian, kita beralih ke faidah atau keajaiban yang keenam dari lapar ini. Lapar bisa mengurangi tidur dan membiasakan jaga atau bahasa Banyumasnya melek ya. Orang yang banyak makan pasti banyak juga tidurnya. Perut yang penuh sangat sukar dibawa untuk bangun malam. Dahulu, kalau para guru sufi menyajikan makanan untuk para muridnya, mereka berkata,
Janganlah kalian makan banyak, nanti tidur kamu banyak, dan kau rugi juga banyak. Jangan berikan ilmu kepada perut-perut yang kenyang, karena mereka akan mengubahnya menjadi mimpi. Jangan berikan sajadah kepada mereka, karena mereka akan mengubahnya menjadi kasur. Jangan berikan pekerjaan penting kepada mereka, karena mereka akan melalaikannya. Yang ketujuh, lapar bisa memudahkan kita untuk menjalankan ibadah. Untuk makan dan mempersiapkan makan, pendengar sekalian, kita kadang-kadang memerlukan waktu yang banyak. Waktu adalah anugerah Allah yang sangat berharga. Jika perhatian kita terpusat hanya pada makanan, tentu kita akan menghabiskan waktu untuk mencari tempat makan, menunggu makanan terhidang, dan menikmati makanan. Perhatikan ketika kita berpuasa. Pada waktu pagi, kita bisa pergi ke tempat kerja kita, ke kantor atau ke pabrik, dengan segera tanpa harus makan pagi lebih dahulu. Pada waktu istirahat di tengah hari, kita bisa melanjutkan kerja atau membaca Al-Quran, karena kita tidak keluar untuk makan siang. Abu Sulaiman Al-Darani berkata, dalam keadaan yang kenyang, akan masuk dalam diri kita 6 penyakit. Yang pertama adalah hilangnya kelezatan munajat, kemudian berkurangnya kemampuan menyimpan hikmah, memudarnya empati pada penderitaan rakyat, beratnya tubuh untuk melakukan ibadah, bertambahnya gelora syahwat, dan ketika orang-orang bolak-balik ke masjid, mereka bolak-balik ke toilet. Pendengar sekalian, kita beralih ke yang ke-8. Lapar, menurut Al-Ghazali, bisa menyehatkan tubuh dan menolak penyakit. Pernyataan Al-Ghazali didasarkan pada sabda Nabi SAW dan dibuktikan dalam kedokteran modern. Nah, komentar Al-Ghazali ini bisa kita lengkapi dengan penelitian-penelitian tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Kita sudah membaca, barangkali pernah mendengar, bahwa manfaat pertama puasa ialah membersihkan tubuh dari racun. Puasa adalah teknik, menurut bahasa medis, itu adalah teknik detoksifikasi yang paling murah dan paling efektif. Detoksifikasi ialah proses mengeluarkan atau menetralkan racun dalam tubuh atau toksin melalui usus, hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Bukan hanya racun yang terbentuk karena kelebihan makanan, tetapi juga racun yang diserap dari lingkungan. Seorang dokter yang menganjurkan puasa mengetes urin, feses, dan keringatnya pada waktu puasa. Ia menemukan jejak-jejak DDT yang diserap dari lingkungan. Pendengar sekalian, masih terkait dengan puasa dan kesehatan, manfaat kedua puasa ialah menjalankan proses penyembuhan alami. Ketika puasa, energi untuk mencerna makanan dialihkan ke metabolisme dan sistem imun. Pada saat yang sama, dalam tubuh kita terjadi apa yang disebut dengan sintesis protein yang sangat efisien dan memungkinkan tumbuhnya sel-sel organ yang lebih sehat. Karena produksi protein yang lebih efisien, tingkat metabolisme yang lebih lambat, dan sistem imun yang lebih baik, orang yang berpuasa akan memperoleh manfaat yang ketiga. Apa itu? Yaitu awet muda dan panjang usia. The human growth hormone. Hormon untuk pertumbuhan manusia dikeluarkan lebih sering dalam keadaan berpuasa. Dalam sebuah eksperimen, saya baca dalam sebuah buku, cacing tanah diisolasi ditempatkan dalam siklus puasa. Yang satu tidak puasa. 1 hari puasa, 1 hari buka. Ternyata menurut penelitian, cacing itu terbukti bertahan hidup sampai 19 generasi dengan karakteristik tubuh yang tetap muda. Inilah yang diungkap dalam penelitian. The lifespan extension of these worms was the equivalent of keeping a man alive for 600 to 7 years, kata sang peneliti. Pendengar sekalian, kita kembali ke Al-Ghazali. Kita beralih ke keajaiban yang ke-9. Jadi lapar ini, kalau kita terbiasa melaparkan diri, itu ternyata bermanfaat untuk mengurangi mu'nah, atau dengan istilah sekarang, menyembuhkan penyakit konsumerisme. Orang yang terbiasa makan sedikit akan puas dengan kehidupan yang sederhana. Dari kebersahajaan dalam makanan, ia akan melanjutkan ke dalam
kesederhanaan dalam pakaian, rumah, kendaraan, dan hajat hidup lainnya. Pendengar sekalian, sudah terbukti secara ilmiah, tetapi tetap saja tidak dipercaya orang bahwa orang yang hidup sederhana jauh lebih bahagia daripada orang yang hidup mewah. Al-Ghazali menulis hampir 900 tahun yang lalu, sementara para peneliti psikologi positif baru menemukan teori ini. Apa maksudnya? Secara singkat, pendengar sekalian, penyebab kehancuran manusia ialah kerakusannya akan kesenangan dunia. Kerakusan dunia disebabkan oleh syahwat farj atau kemaluan tadi dan syahwat perut. Nah, dengan mengurangi makan, kita sedang menutup pintu neraka dan membuka pintu surga. Jadi, sebagaimana sabda Nabi, biasakan mengetuk pintu surga dengan lapar. Jika orang sudah merasa cukup dengan makan sekadarnya, ia juga akan cenderung cukup dengan keinginan yang sekedarnya juga. Ia akan merdeka dan mandiri. Ia akan hidup tentram. Ia akan memiliki waktu lebih banyak untuk beribadah dan berdagang untuk hari akhirat. Ia akan termasuk yang dalam surat An-Nur disebut orang yang perdagangan dan jual belinya tidak melalaikannya dari berzikir kepada Allah. Pendengar sekalian, yang terakhir, yang ke-10, keajaiban puasa, yaitu dengan atau lapar, dengan mengurangi makan, kita memiliki peluang untuk memberikan kelebihan harta buat membantu kaum lemah, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Sambil mengutip tafsir tentang amanah yang dibebankan kepada manusia, Al-Ghazali menyebutkan kekayaan sebagai salah satu di antara amanah Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Manusia telah menggunakan amanah itu untuk memperkaya diri, memuaskan hawa nafsu, dan melupakan hari akhirat. Mereka meluaskan rumah mereka dan menyempitkan kuburan mereka, menggemukkan keluarganya dan menguruskan agamanya, serta melelahkan dirinya pagi dan sore untuk mengemis kekayaan dari para pintu penguasa. Demikian kata Al-Ghazali. Demikian Mas Arya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada yang ingin bergabung, berdialog interaktif bersama narasumber kita, silakan bisa mempergunakan di 632336 atau via SMS WA atau call WA di 0811 254 0911. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karangpucung, Cilacap Barat. Nggih, monggo Pak Bismo. Kami hormati Nggih. penjelasan, pemaparan, dan pemberian ilmu-ilmu yang Ustaz sampaikan jelas gamblang. Seharusnya umat di bulan puasa ini mencari, menggali, dan meraih. Tapi kebanyakan melenceng Pak Ustaz. Sing digolet panganan sing enak-enak. Ilmunya dan berat cuma 20% saja. Ya orang-orang tertentu saja. Yang demikian ini akan membebani umat-umat yang sudah tua. Generasi mendatang ini menjadi apa Pak Ustaz kalau tidak mau berbuat yang sampaikan Pak Ustaz tadi? Apakah terjadi tempat yang tidak jelas Pak Ustaz? Mohon pencerahan dan pembekalannya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Buat Mas penyanyi. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bismo. Ini semangat sekali nih ciri khas Pak Bismo. Pak Bismo, Pak Bismo. Pak Bismo di Karangpucung Cilacap Ustaz. Oke, Karangpucung. Oke, selanjutnya di belakangnya Pak Bismo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu siapa di mana Ibu? Dengan Bu Siti di Kejobong. Bu Siti di Kejobong. Monggo Bu Siti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Ini Pak Ustaz mengenai lapar. Nggih. Ini identik dengan orang yang miskin lah misalnya. Walaupun orang miskin juga nggak lapar-lapar juga kan. Tapi itu apakah bisa merupakan salah satu jalan atau kunci bagi orang-orang yang miskin itu untuk menuju pintu surga? Lapar itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti di Kejobong. Satu penelpon lagi silakan sebelum nanti saya beralih ke penanya via WA atau SMS. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Ini. Oh, Pak Giat di Banjarnegara. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami
menceritakan gini Ustaz. Dia menjelaskan masalah ada orang puasa yang lapar ya Ustaz ya. Nah, apakah syaitan itu jelas-jelas tahu kepada orang lapar karena benar-benar itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah semata? Apakah yang demikian benar Ustaz? Mohon ilmu kodanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 3 penanya, mungkin saya sedikit bantu. Ini Pak Bismo nih menanyakan tentang terkait dengan bagaimana Pak Bismo, ini bagaimana dengan banyaknya orang-orang yang belum memahami seperti apa yang disampaikan Ustadz tadi, terutama tentang masalah generasi muda nih. Bagaimana nanti ke depannya generasi muda kita? Itu yang pertama Pak Bismo. Kemudian Bu Siti di Kejobong ini menyatakan bahwa lapar itu kan identik dengan orang miskin. Ini walaupun sebenarnya orang miskin pun nggak lapar-lapar amat. Tapi apakah ini menjadi salah satu jalan bagi orang miskin untuk mencapai kunci surga dengan lapar yang mereka alami begitu. Kemudian selanjutnya Pak Giat di Banjarnegara, ini terkait dengan godaan orang berpuasa itu salah satunya kan lapar. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu celah bagi setan untuk memberikan godaan tersebut sehingga orang puasa ini benar-benar mendapat ujian yang berat dengan laparnya? Monggo 3 penanya via telepon sebelum nanti saya beralih ke... Yang terakhir diulangi Pak Arya. Iya. Nggak begitu jelas suara jenengan ke sini. Oh ya, dari Pak Giat. Pak Giat ini menanyakan tentang laparnya orang berpuasa. Apakah ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi godaan bagi setan begitu, agar setan ini lebih maksimal dalam menggoda orang yang sedang puasa karena laparnya tersebut? Ya. Oke, monggo. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Barangkali saya bisa merangkum beberapa tanggapan dari Pak Bismo tadi, Karangpucung, kemudian Pak Giat, Banjarnegara, nggih Pak? Nggih, betul. Terus Bu Siti. Yang kedua siapa tadi? Bu Siti di Kejobong. Oke. Mohon maaf ya, tadi volumenya tidak begitu jelas ketika pendengar yang bertanya tadi. Tapi saya sedikit menangkap apa yang disampaikan Pak Arya tadi untuk meringkas dari Bapak dan Ibu sekalian. Tentu saja untuk yang Pak Bismo, saya setuju Pak Bismo. Jadi Pak Bismo ini luar biasa. Ternyata punya sense ya, punya tanggung jawab terhadap kira-kira generasi kita nanti, anak-anak kita ke depannya seperti apa. Ya, menurut saya tergantung kita Pak Bismo. Bagaimana kita mendidik mereka. Nah, dengan puasa ini, ya, dengan kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, sesungguhnya ada nilai-nilai edukatif yang harus kita tanamkan kepada generasi muda kita. Ya, intinya mereka menjadi pribadi yang tidak terpesona dengan gaya hidup materi gitu ya, atau bahasa psikologi namanya gaya hidup having ya, sehingga kemudian mereka sulit untuk berbagi, sulit untuk peduli dan seterusnya. Sebaliknya mereka harus kita ajak untuk menjadi orang yang punya gaya hidup being, artinya menjadi, bukan memiliki. Kalau orang gaya hidupnya having, sebagaimana kemarin kejadian di Jakarta itu ada seorang anak muda gara-gara informasi terkait dengan pacarnya, kemudian dia menyiksa anak muda lain gitu ya, dan kebetulan yang menyiksa ini adalah anak pejabat, sampai kemudian malah membawa orang tuanya untuk bermasalah secara hukum ya. Dia harus mundur, harus dicopot ya. Nah, ini luar biasa menurut saya. Mungkin keprihatinan Pak Bismo itu dilihat salah satunya dari beberapa peristiwa yang terjadi. Saya setuju bahwa kita pelan-pelan harus semakin memanai agama kita, bukan hanya sekedar formalitas, tapi juga harus sampai ke pribadi kita. Insya Allah kita tetap optimis Pak Bismo ya, jadi jangan pesimis ya. Tapi tentu memang ini pekerjaan yang sangat sulit ya. Termasuk juga pelan-pelan kita bareng-bareng, diri, keluarga, ya, masyarakat ya. Apalagi di antara Bapak Ibu mungkin ada yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kultum Ramadan misalnya, ya pelan-pelan lah materi-materi kultum kita ini harus membumi ya, lebih terasa gitu ya. Supaya materi-materi keagamaan kita itu lebih efek ya kepada masyarakat. Kemudian tentang apakah
jalan atau lapar ini bisa menjadi jalan orang miskin masuk surga gitu ya, Mas Ari? Betul. Ya, saya pikir saya sepakat. Memang dengan orang miskin yang kelaparan hampir setiap hari, itulah ujian dari Allah untuk bisa menggapai surga. Tetapi yang penting adalah si miskin itu dia tidak sedih atau tidak mengeluh dengan keadaannya. Dia tetap bahagia dengan kondisinya. Bahkan kalau bisa dia tetap bahagia dengan laparnya. Itu yang sulit di situ. Ya, tetapi jangan kemudian dengan alasan ini kita mengatakan kalau begitu orang miskin nggak perlu dibantu. Bukan itu maksudnya. Itu kan kalau untuk orang miskinnya, kita harus memperkuat dari sisi mentalnya. Harus tetap berjiwa kaya. Tetapi bagi kita yang mampu ya dalilnya ya kita harus membantu mereka minimal memenuhi kebutuhan standar ya. Hidup mereka, makan, minum, dan seterusnya. Nah kemudian yang terakhir, apa tadi ya Mas Arya? Ya, tentang ini godaan setan bagi orang yang berpuasa dengan laparnya itu apakah bisa menjadi salah satu godaan terbesar begitu? Ya, justru apa yang kita bicarakan ya itu terbalik. Justru dengan puasa inilah kita sedang menutup pintu-pintu setan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yaitu dengan melaparkan diri. Tentu saja tidak cukup dengan lapar secara fisik saja ya, tetapi juga puasa secara fisik maksud saya, tapi juga secara pikiran, perasaan gitu ya. Melalui mata kita harus kendalikan karena setan itu bisa masuk lewat indera-indera kita, lewat penglihatan, lewat pendengaran. Itu yang kita tutup selama berpuasa dengan cara mengendalikannya. Jadi justru dengan puasa inilah kita menjadi memiliki tameng untuk menghadapi godaan nafsu, syahwat terutama syahwat seksual. Itulah kenapa Nabi SAW pernah bersabda untuk para pemuda, ya ma'syarus sabab, ya, para pemuda, jika kalian sudah mampu, sudah punya biaya untuk nikah, sudah punya nafkah untuk menghidupi keluarganya, maka fal yatazawwaj, kata Nabi, segeralah menikah. Tapi bagi yang belum mampu, maka disuruh berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai dari syahwat yang dimilikinya, sehingga setan tidak punya kesempatan untuk meletupkan. Karena kita sesungguhnya selain setan, kita sudah punya dorongan untuk bisa berbuat jelek, yaitu karena kita punya nafsu itu ya. Begitu Mas Arya. Baik, oke. Saya lanjut penanya via WA nggih Ustadz. Ini Monggo, silakan. Ada Pak Rianto di Bobosan ini bertanya bagaimana komentar Ustadz tentang bebasnya warung makan yang berbuka saat puasa, karena saat ini saya banyak sekali melihatnya. Itu pertama Pak Rianto. Kemudian berikutnya Ibu Pri di Kroya. Ini pertanyaannya, kenapa puasa malah justru meningkatkan budaya konsumerisme di masyarakat kita ya Ustadz? Contohnya banyak masyarakat yang membeli takjil dan makanan lainnya ketika berpuasa yang justru meningkatkan tingkat konsumsi keluarga. Yang kedua, kemudian yang ketiga ada Bu Tuti di Kalisalak Kebasen. Pertanyaannya, mengapa lapar itu bisa menyehatkan badan ya Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya. 3 penanya dulu, monggo. Ya, baik. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan pertanyaannya. Yang pertama Pak Rianto ya. Ya, tentang warung makan buka di siang hari. Memang ini menjadi problem yang menimbulkan pro dan kontra. Kalau saya pribadi atau kita barangkali setuju dengan pendapat saya, ya kita jangan kemudian juga langsung menjudge bahwa warung yang buka di siang hari itu melanggar. Ya. Boleh jadi mereka tetap perlu buka untuk dikonsumsi, dibeli oleh konsumen yang tidak puasa. Apalagi misalnya meskipun di bulan Ramadan kan ada juga orang-orang yang boleh tidak berpuasa, misalnya para lansia barangkali ya. Kemudian ibu orang tua yang punya bayi kan tetap buka itu warung-warung bubur yang untuk bayi itu. Kemudian juga para pekerja berat ya seperti tukang becak barangkali kan mereka meskipun sebenarnya kalau mereka mau itu bisa berpuasa ya, tapi karena mungkin
merasa berat ya secara fisik, mereka boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah nanti di luar atau mengganti puasanya dengan fidyah. Ini disamakan dengan orang lansia yang tidak mampu berpuasa. Kemudian juga ada non-muslim ya yang tidak berpuasa. Jadi kalau saya pribadi, komentar saya ya kita saling menghormati saja. Jangan langsung suudzon ya. Begitu aja cara berpikirnya. Kita kan lagi puasa, jadi harus khusnuzon juga. Kemudian yang kedua, dari sisi orang yang warung makannya, ini biar urusan pemerintah atau ormas-ormas Islam untuk bisa memberikan penyadaran supaya mereka tidak terlalu demonstratif ya, menampakkan orang yang sedang makan ya. Meskipun kita tahu yang makan itu tidak semuanya benar-benar boleh tidak puasa, boleh jadi ada mereka yang memang sengaja tidak puasa karena ya tingkat pemahaman keagamannya masih kurang gitu ya. Tapi sebaiknya memang jangan sampai demonstratif. Ya bagaimana misalnya ditutup ya, kan sekarang ada warung makan itu ditutup dengan korden atau dengan kelambu gitu supaya tidak kelihatan. Mungkin itu ya jawaban saya atau komentar saya. Kemudian tentang puasa dan konsumerisme. Iya, betul. Ya, saya sepakat bahwa ini memang persoalan umat Islam yang masih awam ya. Jadi puasa kok malah menjadi ajang balas dendam untuk semakin konsumtif ketika malam hari ya. Makan sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Kita sampai menumpuk sembako ya. Kita bahkan sebelum puasa sudah terjadi antrian di berbagai toko, mal dan seterusnya. Sehingga kemudian ada seorang pejabat bupati atau wali kota kalau nggak salah itu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berlebihan dalam berbelanja. Ya menurut saya sih persoalan cari takjil itu bagi saya nggak masalah. Karena tidak semua orang itu mungkin bisa masak dan sempat masak. Jadi bagi saya nggak masalah Bu. Jadi selama kita tidak berlebihan ya. Jangan sampai kemudian kita malah menghambur-hamburkan takjil yang sudah kita beli tidak dimakan. Jadi seolah-olah kita memperturutkan keinginan karena ingin makan apapun. Padahal ketika kita buka, kita minum air putih dan sedikit takjil itu sudah kenyang. Perut kita terbatas, perut kita sedikit. Ya. Tetapi begini, ini ada pertanyaan yang bisa pendengar Bapak Ibu sekalian pikirkan. Kira-kira kalau puasa itu pengeluarannya tambah apa berkurang? Nah, mungkin Mas Arya bisa bantu jawab. Tambah sepertinya Ustaz. Bertambah. Nah, untuk jawaban kalau puasa kok malah membengkak, jawabannya bagaimana? Kalau saya tergantung. Tergantung. Kalau di bulan puasa kita anggarannya membengkak, tergantung buat apa anggaran betul, itu. Kalau kemudian di puasa memang kita banyak mengeluarkan infak, dan otomatis pengeluaran kita bertambah, nggak masalah menurut saya, itu bagus. Ya. Betul. Tapi kemudian anggarannya bertambah untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif pribadi keluarga, tidak untuk orang miskin, tidak untuk orang lain, ya, tidak meningkat sedekahnya, zakatnya dan seterusnya, ya tentu itu akan sangat disayangkan. Kemudian yang ketiga, mengapa lapar itu bisa menyehatkan badan. Tadi sudah kita kutip ya beberapa pendapat yang saya kutip ya. Ini dari penelitian medis. Jadi memang dalam puasa itu terjadi pembersihan racun. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa makanan kita sekarang ini tidak sealami orang dulu. Ya. Banyak zat-zat yang ditambahkan. Dari mulai pupuk, kemudian pewarna, kemudian makanan tambahan lain, MSG dan seterusnya. Nah ini kan bagaimanapun kurang bagus buat tubuh kita, ya. Nah kemudian dengan puasa ini menurut para ahli itu bisa mengeluarkan atau menetralkan racun-racun tersebut, ya. Dalam pengertian zat-zat makanan yang memang berbahaya buat tubuh kita, ya. Nah itulah menurut saya sehingga kemudian puasa itu menyehatkan, meskipun kata-kata yang disebut sebagai hadis sumu tasihu ya, itu dianggap sebagai hadis lemah atau hadis palsu barangkali, tetapi esensinya benar. Berpuasalah kamu sehat itu esensinya benar. Bahwa itu hadis atau bukan itu terjadi perbedaan pendapat.
Jadi kita nggak usah memperdebatkan itu. Tapi substansinya bahwa dengan puasa kita sehat itu benar. Itu dibuktikan dengan berbagai penelitian kedokteran modern. Begitu Mbak atau Bu Tuti ya. Bu Terima kasih Tuti. Mas Arya. Monggo. Baik, kalau masih ada waktu, silakan saya buka kesempatan kembali di 6323336 atau saya akan beralih kembali baca penanya via WA nih, masih ada beberapa. Oke, Ustadz, saya baca penanya via WA nggih. Ini ada penanya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada Pak Budi yang ada di Purbalingga. Pertanyaan saya singkat ini. Bagaimana sebenarnya agar kita konsisten terus dalam beribadah selama bulan puasa ini? Kalau masalah lapar saya tidak masalah karena sudah terbiasa berpuasa. Hanya saja yang pertanyaan saya itu bagaimana untuk menjaga semangatnya agar tetap konsisten hingga akhir puasa nanti. Itu Pak Budi di Purbalingga. Terus selanjutnya ada Bu Siti Rahayu yang ada di Sokaraja Tengah. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan saya, banyak masyarakat yang mendekati akhir Ramadan justru disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada persiapan Idul Fitri, diantaranya belanja berbagai menu untuk Idul Fitri dan sebagainya, sehingga seolah-olah ini melupakan ibadah selama bulan puasa. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Nilai puasanya bagaimana nih Ustadz? Mohon pencerahannya. Monggo dua penanya saja nih Ustadz. Oke, terima kasih Pak Budi di Purbalingga. Wah, luar biasa ini, ternyata beliau ini sudah menjalankan puasa mungkin sebelum Ramadan ya, mungkin puasa Senin Kemis secara konsisten dan sudah tidak terlalu berat ketika lapar ya. Cuma memang problemnya selain lapar itu adalah selama bulan Ramadan khususnya ini bagaimana kita bisa konsisten semangat dalam ibadah. Ini problem kita semua, Pak Budi ya. Ini problem kita semua. Nah, bagi saya, memang agama ini kan intinya pembiasaan. Ada nuansa, bukan pemaksaan ya, tapi memang kalau di awal, kalau kita belum terbiasa itu agak berat. Jadi problemnya itu adalah di awal sebenarnya, kalau sudah terbiasa nanti lebih ringan. Memang tugas kita itu adalah bagaimana membiasakan. Maka seluruh amalan-amalan ibadah kita, dari mulai sholat, baca Quran, zikir, infak, dan seterusnya itu butuh pembiasaan. Nah, barangkali pembiasaan itu akan lebih efektif jika kita memahami tentang ilmu terkait dengan apa yang kita biasakan, dari mulai ibadah misalnya. Misalnya ya, supaya kita konsisten, kita harus tahu apa kira-kira manfaat ibadah buat kita. Apa manfaat ibadah kita? Misalnya gini, kalau Pak Budi misalnya memahami bahwa buat apa sih sholat? Kan orang awam banyak yang mikir sholat biar kaya. Jadi kalau nggak sholat, nanti misalnya gini, kok ada orang nggak sholat kok kaya? Nah, kalau motivasinya sholat itu biar kaya, tentu saja itu adalah salah alamatnya. Oleh karena itu kita harus mendalami hikmah di balik ibadah yang kita lakukan. Barangkali itu akan membuat kita semakin bermanfaat. Seperti kenapa Pak Budi itu biasa puasa? Mungkin salah satunya otomatis yang pertama itu karena Allah ya. Allah memang memberikan pahala kepada kita dengan puasa kita. Hanya mencari ridho Allah. Tapi tidak ada salahnya kita mempelajari hikmah puasa. Salah satunya yang sedang kita bicarakan. Karena puasa itu intinya lapar dan haus, ternyata itu keajaibannya luar biasa sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazali tadi. Ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Insya Allah dengan kita membaca berbagai kajian, baik dari agama, dari fikihnya, dari tasawufnya, dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, juga dari psikologisnya barangkali, ya, kita akan lebih semangat. Itu salah satu caranya, memahami hikmah di balik setiap ibadah yang kita lakukan. Kita mempelajari apa sesungguhnya rahasia agama kita ini. Kenapa kita harus sholat, dan seterusnya. Nah, tentu saja salah satunya bisa kita ambil dari jawaban Nabi ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ketika waktu itu Nabi itu kan sering sholat malam ya, sholatnya lama gitu, sujudnya, rukuknya lama sehingga kaki beliau sampai berbengkak-bengkak. Nah, kemudian Nabi ditanya oleh Aisyah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan ini semua?" Ya mungkin bahasa kita sekarang,
jeneng kayak gue banget lah, kira-kira begitu. Padahal Nabi itu sudah dijamin, sudah maksum ya, akan diampuni segala dosanya jika ada, tapi ternyata sholatnya masih luar biasa. Apa jawaban Nabi? Ini yang bisa menjadi motivasi buat kita. Kata Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku ini akan menjadi hamba yang lebih dicintai jika aku mampu bersyukur? Itu kata Rasulullah. Nah, dengan kita ibadah, ya puasa, sholat, itu pada dasarnya adalah dalam rangka syukur kita kepada Allah. Jadi motivasinya bukan motivasi material, tapi motivasi syukur kita, pengabdian kita kepada Allah. Dengan pemahaman yang seperti itu, insya Allah ibadah kita akan tetap semangat. Tentu saja yang penting itu bukan banyaknya ya, tapi konsistennya. Jadi sebaik-baik amal itu adalah yang sedikit tapi konsisten, daripada kita banyak tapi tidak konsisten. Oke, begitu Pak Budi, barangkali bisa sedikit membantu. Yang terakhir barangkali bisa lingkungan ya Pak Budi. Kalau kita punya lingkungan yang mendukung ya, insya Allah nanti ibadahnya boleh jadi akan lebih terbiasa. Untuk awal-awal kita butuh lingkungan, barangkali seperti itu. Pemahaman, lingkungan, apa istilahnya? Ya pembiasaan tadi ya. Nah untuk Bu Rahayu, kesibukan masyarakat kita, ya mungkin sekarang sudah ada yang begitu, Jee, atau nanti betul. menjelang akhir Ramadan, memang konsentrasinya berubah. Yang tadinya tarawehnya kenceng, gitu ya, tadarusnya kenceng, tapi karena pekerjaan, karena budaya barangkali, budaya mempersiapkan Lebaran, itu kadang-kadang memang betul, itu bisa mengurangi konsentrasi kita, bisa kendor. Nah ini memang budaya masyarakat kita, bahkan mungkin termasuk keluarga kita yang harus bareng-bareng diperangi. Tentu saja kita tidak mungkin menghilangkan budaya di seputar Ramadan dan Idul Fitri besok. Ya, misalnya budaya buka bersama, budaya mencari takjil, macam-macam ya. Atau budaya membeli baju baru menjelang Idul Fitri. Ya, karena memang THR itu turunnya menjelang Lebaran kan. Nah iya kan. Ya masa kita juga harus mikir begini Bu Rahayu. Kita harus mikir bahwa banyak orang dapat berkah dari puasa dan Ramadan ini, ya kan? Banyak orang berdagang, ya kita juga harus menghidupkan ekonomi. Tentu kita nggak bisa melarang sepenuhnya, nggak boleh belanja, nggak bisa. Karena pedagang-pedagang itu juga butuh pemasukan. Jadi tetap kita tetap berbelanja untuk memenuhi kebutuhan yang terkait budaya Lebaran. Ya niatnya kalau beli baju baru ya untuk membahagiakan anak-anak kita, nggak masalah. Itu sudah dilakukan oleh pada zaman Nabi waktu itu ya. Yang penting jangan berlebihan, harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bagi saya nggak masalah budaya itu, tapi itu bagi saya adalah hal yang kecil. Nah yang besar itu adalah kita tetap konsisten ibadah tadi menurut Pak Budi ya. Puasanya semakin berkualitas, jangan sampai ditinggalkan tarawehnya, baik yang di masjid maupun di rumah. Tadarusnya tetap jalan, puasanya juga tetap jalan, dan seterusnya. Jadi jangan sampai ini untuk menutup jawaban saya terhadap Bu Siti Rahayu dan kita semua pendengar sekalian, jangan sampai di saat di tengah Ramadan ini dan menuju akhir, jangan sampai kita menjadi orang yang golek uceng kelangan delek. Artinya apa? Kita mengejar hal-hal yang kecil, tapi kemudian meninggalkan hal-hal yang besar. Kita kehilangan apa yang besar? Yang besar ya ini, ibadah kita ini. Khusus terkait Ramadan itu puasa, itu hal yang besar, delek itu. Kemudian sholat malamnya, tadarus, kemudian dan lain-lain, itu adalah delek. Jangan sampai kita golek uceng. Uceng itu ya tadi, kita ngejar takjil, kita ngabuburit, kita apalagi ya untuk buka bersama, malah kemudian merusak delek. Delek itu yang besar-besar tadi. Jangan sampai kita kehilangan delek karena golek uceng. Uceng itu ikan itu loh Mas Arya, kecil. Kalau delek itu ikan bugo. Jadi jangan sampai kita kehilangan bugo gara-gara mengejar ikan uceng atau ikan lunjar bahasa kita. Begitu ya Mas Arya? Baik. Waktunya habis ya? Ya, 1 menit untuk kesimpulan mungkin Ustadz. Oke. Baik. Mas Arya dan pendengar sekalian, semoga apa yang saya sampaikan tadi, saya pikir sudah kesimpulan. Jangan sampai kita menjadi orang di bulan Ramadan, terutama pertengahan dan akhir nanti,
menjadi orang yang tadi golek uceng kelangan delek gara-gara mengejar terkait dengan budaya-budaya yang sebenarnya bukan hal yang pokok, sampai kita kehilangan yang gelek tadi yang besar-besar terkait dengan puasanya, sholat malamnya, baca Qur'annya gitu ya, harus semakin kencang. Ya kalaupun tidak meningkat ya minimal tetap gitu ya, target khatam 1 kali Al-Quran tetap tercapai, infak tetap jalan, puasanya semakin berkualitas, banyak merenung, banyak refleksi, banyak itikaf ya, meskipun di masjid hanya berapa jam saja kita itikaf. Ya, gunakan untuk ilmu pengetahuan, baca Quran, ngaji dan seterusnya. Insya Allah itu kita akan dapat yang besar-besar. Amin. Sampai sekali lagi kita menjadi orang yang tidak beruntung, yang merugi karena boleh uceng kelangan delek tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atau narasumber kita, ya, Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung sore hari ini. Semoga tausiah atau apa yang disampaikan oleh narasumber kita tentunya sangat bermanfaat untuk membekali diri kita agar kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam Dialog Ramadan besok dengan topik dan juga narasumber yang berbeda. Saya Arya Setia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.